Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online di akhir Januari 2021 ini. Gak berasa kita masuki 1 bulan ya di tahun yang baru. Cici berdoa supaya adik-adik, papa, mama, serta guru-guru semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini sebelum mulai ibadah kita, Cici mengajak adik-adik berdoa supaya ibadah pada pagi hari ini baik melalui pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kalian, adik-adik boleh menerima berkat, firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kita menjalani hari-hari ini dalam masa pandemi yang masih melanda negara kita, supaya kiranya pandemi ini boleh berlalu, kita semua boleh kembali berkumpul, beribadah di dalam bait Tuhan. Ayo adik-adik, mari Cici pimpin dalam doa supaya ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, Cici berdoa untuk ibadah online pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di akhir Januari 2021, kami boleh kembali dapat mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk perlindungan Tuhan kepada kami semua, baik kepada orang tua, guru-guru, ataupun adik-adik kami. Kalau pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online, kami percaya Tuhan, urapan kuasa-Mu selalu ada dan menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru yang sudah Tuhan persiapkan untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini, baik guru-guru yang membawakan puji-pujian ataupun yang membawakan firman-Mu, untuk adik-adik kami yang sudah siap Tuhan untuk mengikuti ibadah online, kiranya Engkau mengurapi kami. Berkat Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Mau berdoa Tuhan untuk keadaan di negara kami Indonesia Tuhan, untuk Jakarta yang masih kami mengalami COVID-19 Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tetap selalu memberikan kami kesehatan, perlindungan, dijauhkan kami dari segala sakit penyakit dimanapun kami berada. Tuhan selalu melindungi, memagari kami, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami berdoa buat seluruh Tuhan, apabila ada di antara saudara seiman kami yang mengalami sakit COVID, biar Tuhan mau pulihkan mereka, Kau berikan kembali kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap orang tua kami, adik-adik kami dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan selalu memberikan perlindungan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah online pada pagi hari ini, biar sukacita-Mu, berkat Tuhan, boleh kami terima di pagi hari ini, mengikuti setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan karena berkat Tuhan sepanjang hari adik-adik ya. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagi yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang,
kita senantiasa memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya hari ini merasakan sukacita, amin. Amin, puji nama Tuhan. Dan kita harus senantiasa bersyukur adik-adik atas segala apapun yang terjadi keadaan kita. Kita harus tetap bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita apapun keadaannya. Karena Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh setia. Amin adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Adik-adik, kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik, sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kasih-Mu senantiasa ada bagi kami sepanjang hari Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
Mari adik-adik sama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang sungguh baik, benar Tuhan, sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami anak-anakmu Tuhan, sebentar lagi akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Bapa, supaya kami mendengar firman-Mu, kami boleh memahaminya Tuhan, dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yesus membantu orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 2 dan 3. Di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya, yang bernama Pak Yusuf. Setiap hari, Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu. Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja. Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Yesus membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya Yesus menyelesaikan kursi kayu itu, dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus. Kursi kayu buatan Yesus itu sangat baik. Pak Yusuf sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus. Setelah selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Ketika sore tiba, Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah. Yesus bertemu Maria ibunya yang mengajarkan tentang perintah Allah yang harus ditaati. Akhirnya, Yesus dan ibunya Maria berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa. Halo, shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya semua, sehat-sehat ya? Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tadi sudah lihat di videonya kan? Bagus ya? Tuhan Yesus rupanya juga bantu papa mamanya. Tuhan Yesus jadi anak yang hebat. Nah, mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhannya ya. Cici akan bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, itu adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghormati papa dan mama, menghormati ayah ibu kita. Lalu ada juga loh firman Tuhannya di dalam Efesus 6 ayat yang kedua. Yuk kita baca lagi yuk. Efesus 6 ayat yang kedua. Efesus itu di mana ya? Di Perjanjian Baru. Benar, Efesus 6 ayat mana ya? Oh ini dia. Efesus 6 ayat yang kedua. Ya, kita bacakan lah ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ada lagi tuh firman Tuhannya ya, tadi di Keluaran 20 ayat 12. Lalu ada juga yang di Perjanjian Baru, yaitu di Efesus 6 ayat yang kedua yang tadi kita udah baca ya.
ada satu lagi nih yang Cici kamu bacakan sehubungan dengan perintah Tuhan untuk menghormati papa dan mama atau orang tua, ya. Ada di Kolose 3 ayat yang ke-20. Kolose 3. Ayo baca lagi firman Tuhannya. Hari ini kita baca beberapa ayat ya. Kolose 3, mana Kolose? Kolose perjanjian lama apa baru? Perjanjian lama. Baru. Salah, perjanjian baru ya. Kolose. Mana ya Kolose ya? Efesus, Filipi, Kolose. Nah, ini dia. Kolose pasal yang ke-3 ayat 20. Ini dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ada 3 ayat yang sudah kita baca bukan? Ya, yang pertama Keluaran 20 ayat 12, yang kedua Efesus 6 ayat yang kedua, yang ketiga Kolose 3 ayat 20. Nah, kalian baca-baca di rumah ya tentang perintah Tuhan. Kita harus menghormati papa dan mama. Kalau kalian tadi menyaksikan video yang tadi tuh, Tuhan Yesus bantuin papa mamanya ya. Tuhan Yesus bantuin papanya bekerja sebagai tukang apa? Tukang kayu. Iya, Tuhan Yesus bantuin papanya sebagai tukang kayu. Mungkin bantu gergaji, bantu apa ya, motong-motong kayunya. Tuhan Yesus hebat deh, bantu papahnya untuk bekerja. Nah, adik-adik, melalui kisah ini Cici Eka ingin mengingatkan bahwa anak-anak sekalian ataupun adik-adik sekalian juga harus menghormati papa dan mama. Kakak adik semua harus menghormati papa dan mama. Kenapa harus menghormati papa dan mama? Kok harus menghormati papa dan mama sih, Ci? Kenapa? Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Mengapa kita harus menghormati papa dan mama? Karena yang pertama tadi itu adalah perintah Tuhan yang sangat penting. Ya, itu adalah perintah Tuhan yang sangat penting, harus dilakukan. Perintah itu berarti harus dilakukan, wajib dilakukan. Kalau himbauan atau ajakan boleh kita ikuti atau kita abaikan. Tetapi kalau perintah itu harus dilakukan, harus dijalankan, ya. Perintah Tuhan harus dilakukan. Apa perintahnya? Hormati papa dan mama, hormati kedua orang tua kita. Mengapa kita harus menghormati beliau, papa dan mama? Yang kedua, agar hidup kita diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberikan pendidikan yang baik, lalu di cita-cita kita juga diberkati Tuhan. Pokoknya apapun yang kita lakukan sebagai anak diberkati oleh Tuhan, ya, karena kita menghormati papa dan mama, menghormati orang tua kita. Lalu apa sih atau bagaimana ya caranya kita menghormati orang tua itu? Bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau menghormati ayah dan ibu? Apa yang kita lakukan? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, apa? Mungkin Kesia bisa bantu? Atau siapa ya? Hansen bisa bantu? No, sir. Atau siapa nih? Flo. Flo, Lionel, Ren. Ayo, apa? Iya, cara menghormati papa dan mama dengan yang pertama tadi seperti Tuhan Yesus ya, membantu ayah dan ibu atau papa dan mama bekerja dan melakukan pekerjaan itu dengan senang hati, dengan sukacita, tidak dengan terpaksa, tapi dengan penuh sukacita, dengan gembira melakukan pekerjaan itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara menghormati papa dan mama? Ya, cara menghormati papa dan mama juga melakukan pekerjaan atau tugas itu dengan bersungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, ya, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan main-main, tapi dengan sungguh-sungguh, ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan tekad yang bulat. Kenapa pekerjaan atau tugas-tugas harus dilakukan dengan sungguh-sungguh?
Karena kalau kita melakukan tugas atau pekerjaan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti maksimal. Hasilnya pasti bagus banget ya. Lain dengan pekerjaan yang dilakukan sembarangan, asal-asalan. Nah, itu pasti hasilnya tidak akan memuaskan. Lalu dari hasil pekerjaannya Tuhan Yesus itu, papanya nilai, wah, kursi yang dibuat Tuhan Yesus bagus ya. Kursi yang dibuat Yesus itu sangat indah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengerjakannya dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, papanya nilai nih, bagus banget ya. Tuhan Yesus mengerjakannya hebat. Iya, Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan itu dengan sekuat tenaga, dengan penuh kesungguhan hati. Makanya hasilnya tidak diragukan lagi. Tuhan Yesus, kerjaan hasil Tuhan Yesus itu sangat bagus dan dinilai sama papanya hebat gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita atau membantu orang tua, kita juga harus melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan penuh kegembiraan supaya hasilnya itu baik. Lalu yang ketiga, cara menghormati orang tua itu yaitu dengan taat. Taat itu artinya menurut. Taat itu artinya dengar-dengaran. Ya, dengar-dengaran papa dan mama. Papa dan mama mungkin bilang jangan banyak minum es karena lagi pilek nih, jangan banyak minum es. Nah, kita taat, kita tidak minum es. Lalu kalau main sama teman-temannya ingat waktu ya. Misalnya main ke rumah temennya diperbolehkan hanya 1 jam. Kita lihat waktu dari jam 4, berarti kalau 1 jam berarti jam 5 ya. Nah, jam 5 itu kita sudah mulai siap-siap untuk pulang. Karena tadi papa dan mama bilang 1 jam ya bermainnya. Nah, kita taat, lakukan itu, bermain kita 1 jam, kita pulang, kita mandi ya. Oh, disuruh mamanya beliin mama apa ya, beliin mama makanan dong, beliin mama mungkin gula dong di warung atau di supermarket, mungkin di salah satu supermarket dekat rumah kita. Dengan sukacita, dengan penuh gembiraan, dengan hati yang penuh sukacita, kita mau melakukan itu. Siap mah gitu ya, aku akan memberikan mama gula. Itu baru anak yang baik. Taat, dengar-dengaran, dan juga menurut apa kata orang tua. Juga menghormati orang tua itu bukan berarti siap bro, hormat papa mama, bukan itu. Siap, bukan itu. Tapi maksudnya menghormati adalah 3 hal itu. Membantu pekerjaan papa dan mama dengan hati yang senang, lalu melakukan pekerjaan atau tugas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya baik, supaya hasilnya memuaskan. Papa dan mama senang, kita diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, cara menghormati papa dan mama atau orang tua adalah dengan cara taat, dengar-dengaran, dan menurut apa kata papa mama. Nah, inilah adik-adik, kita sebagai anak-anak yang ada di dalam zaman ini, walaupun sepintar kita apapun, sehebat apapun, kita harus tetap menghormati papa dan mama. Kalau kita ingin hidup kita diberkati, hormatilah papa dan mama, dengar-dengaranlah kepada papa dan mama, menurutlah kepada papa dan mama, menghormati papa dan mama, karena itu adalah perintah Tuhan yang amat sangat penting. Lalu di zaman akhir ini dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, mungkin ada nih teksnya di bawah sini nih ya, di bawah sini nih ada teksnya nih. 2 Timotius 3 ayat yang kedua mengatakan bahwa pada zaman akhir, saat-saat ini ada loh anak-anak yang berontak terhadap orang tuanya dan mereka tidak tahu berterima kasih. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi biarlah kita anak-anak sekolah minggu Growing Kids tidak seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, tetapi kita mau menjadi anak-anak yang taat, patuh,
menurut dan dengar-dengaran pada orang tua, menghormati orang tua, agar apa? Umur kita dipanjangkan oleh Tuhan, diberikan sukacita, diberkati luar biasa, karena kita menghormati papa dan mama, kita menghormati orang tua kita. Apapun keberadaan orang tua kita, kita harus menghormati beliau, kita harus taat kepada beliau, kita harus menurut apa kata beliau, kita harus dengar-dengaran apa kata beliau. Pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita untuk kita lebih taat, patuh dan setia. Demikian juga dengan kita kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kita harus taat, kita harus menurut, kita harus dengar-dengaran, lakukan firman Tuhan setiap hari. Apa yang dapat kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan karena kita mau menyenangkan hati Bapa. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada hari ini menjadi berkat buat kalian semua ya. Ayo kita berdoa. Kita mohon Tuhan akan menolong kita untuk taat dan menghormati orang tua kita. Semuanya sikap doa yang baik, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar firman-Mu, bagaimana kami harus menghormati orang tua kami. Tuhan, inilah perintah yang penting yang tertulis di dalam Alkitab yang harus kami lakukan. Beri kepada kami hati yang taat kepada orang tua kami, yang mengasihi dan menghormati papa dan mama. Biarlah kami rajin membantu orang tua, kami rajin untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kami sebagai anak dengan penuh sukacita, melakukan yang terbaik untuk papa dan mama. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak semua, memberkati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan memberkati untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan. Tuhan memberkati, berkatilah Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya sekolah minggu Growing Kids yang selalu Tuhan kasihi, yang selalu Tuhan jagai, lindungi, tetap berkembang, tetap bertumbuh. Walaupun kami belum bertatap muka, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say